Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali Bapak akan membawakan materi limit fungsi aljabar di part 3 pada SMK kelas 12. Di limit fungsi aljabar ini di part 3 nanti yang akan Bapak bawakan yaitu limit fungsi trigonometri. Di sini anak-anak kami mungkin sudah memahami bagaimana dia yang pertama sekali tentang konsep-konsep dari trigonometri, karena nanti ini berhubungan erat dengan limit fungsi trigonometri. Baiklah, selanjutnya di sini yang akan kita perhatikan pertama sekali untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, yang mana di sini kita ketahui limit fungsi trigonometri ini merupakan limit yang sangat sukar sekali atau rumit sekali untuk diselesaikan. Tetapi kalau anak-anak kami nantinya bisa memahami konsep-konsep dari trigonometri dan menghubungkannya kepada limit, maka nanti berbagai soal-soal yang akan kita bahas di limit fungsi trigonometri akan mudah kita selesaikan. Di sini adapun ketentuan yang perlu anak-anak kami ketahui dalam menentukan limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama di sini limit fungsi trigonometri merupakan bagian limit yang cukup rumit. Tetapi di sini kita perlu memahami konsep trigonometri sehingga anak-anak kami bisa lebih mudah memahaminya. Kemudian yang kedua, kita ketahui limit fungsi trigonometri dengan x menuju 0. Kalau sudah kita ketahui dia konsep-konsepnya, maka kita akan lebih mudah menentukan limit fungsi trigonometri tersebut. Yang ketiga, di sini kita harus mengetahui dengan mudah. Artinya kita harus memahami betul beberapa pola-pola yang terdapat pada fungsi trigonometri, sehingga nanti kita lebih mudah memahami dan menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Baiklah, di sini selanjutnya ada beberapa pola dasar pada limit yang perlu anak-anak kami ketahui. Di sini sudah Bapak buat satu persatu pola-pola dasar pada limit yang perlu anak-anak kami ketahui. Yang pertama, limit x mendekati 0, maka sin x per x, maka hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Selanjutnya, limit x mendekati 0, tangen x per x sama dengan 1. Kemudian limit x mendekati 0, x per tangen x sama dengan 1. Jadi keempat dari pola pada limit ini, inilah nanti yang membantu anak-anak kami agar bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal pada limit trigonometri. Kita lanjutkan lagi. Di sini pola dasar selanjutnya, limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan A per B. Kita hanya mengambil koefisien dari variabel tersebut, sehingga kita dapatkan hasilnya A per B. Kemudian limit x mendekati 0, ax per sin bx sama dengan A per B. Selanjutnya, limit x mendekati 0, tangen ax per bx sama dengan A per B. Selanjutnya, limit x mendekati 0, ax per tangen bx sama dengan A per B. Jadi dari keempat pola ini, kita harus memahami dengan mudah bahwasanya hasil akhirnya merupakan koefisien dari variabel dari setiap pola-pola yang sudah Bapak paparkan ini. Selanjutnya, empat pola yang terakhir, kita lihat limit x mendekati 0, tangen ax per tangen bx sama dengan A per B. Selanjutnya, limit x mendekati 0, sin ax per sin bx sama dengan A per B. Selanjutnya, limit x mendekati 0, sin ax per tangen bx sama dengan A per B. Selanjutnya, limit x mendekati 0, tangen ax per sin bx sama dengan A per B. Jadi keempat dasar yang sudah Bapak buat ini hampir mirip dengan di 4 yang di tengah ini. Kita hanya mengambil koefisien dari variabelnya sehingga dapat hasil dari limitnya.
Selanjutnya di sini kita akan masuk ke aplikasi contoh soal pertama dari pola dasar yang sudah Bapak buat tadi. Nah, kita lihat, hitunglah limit X mendekati 0, 3X per tangen 9X. Nah, jadi kita perhatikan 3X per tangen 9X. Nah, pembahasannya di sini kita ambil koefisiennya. Berarti koefisiennya 3 yang di bawah 9. Berarti limit X mendekati 0, 3X per tangen 9X, berarti koefisiennya 3 per koefisien yang di bawah 9, sehingga limit X mendekati 0, 3X per tangen 9X sama dengan 3 per 9, sama-sama dibagi 3, kita dapatkan 1 per 3. Nah, mudah bukan kalau kita memahami pola dasar yang sudah Bapak paparkan tadi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini, tentukanlah nilai dari limit X mendekati 0 min 3X ditambah sin 2X per 6X. Jadi di sini kita perhatikan konsepnya. Pembahasannya di sini kita lihat. Limit X mendekati 0 min 3X tambah sin 2X per 6X sama dengan limit X mendekati 0 min 3X per 6X. Berarti kita paparkan dia 3X per 6X ditambah berarti sin 2X per 6X. Sehingga setelah kita paparkan dia, maka kita pahami kembali pola dasar yang sudah Bapak paparkan tadi. Sehingga di sini limit X mendekati 0 min 3X ditambah sin 2X per 6X sama dengan, kita ambil koefisien variabelnya, berarti yang di atas minus 3 per 6 ditambah koefisien yang kedua, berarti di sini 2X koefisiennya 2 per 6X koefisiennya 6, sehingga limit X mendekati 0 min 3X tambah sin 2X per 6X sama dengan, kita tambahkan karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan dia pembilangnya. Berarti minus 3 ditambah 2, kita dapatkan hasilnya minus 1 per 6. Nah, nilai dari contoh soal kedua, kita dapatkan hasilnya minus 1 per 6. Nah, kalau masih kurang lagi, di sini masih ada Bapak paparkan di contoh soal yang ketiga. Kita perhatikan, di contoh soal yang ketiga, tentukanlah nilai dari limit X mendekati 0, sin X ditambah sin 4X per 10X. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga ini, tetap sama konsep yang kita buat. Pertama sekali nanti kita paparkan fungsi dari limit tersebut, sehingga nanti dia membentuk dua fungsi. Kita perhatikan. Limit X mendekati 0, sin X ditambah sin 4X per 10X sama dengan, berarti limit X mendekati 0, berarti sin X per 10X ditambah sin 4X per 10X. Sehingga limit X mendekati 0, sin X ditambah sin 4X per 10X sama dengan, berarti kita ambil koefisien dari variabelnya, pahami konsep dasar tadi, berarti di sini A per B, kita ambil koefisien X 1 per koefisien yang di bawah 10, tambah sin 4X koefisiennya 4 per 10X koefisiennya 10. Sehingga limit X mendekati 0, sin X tambah sin 4X per 10X sama dengan, di sini bentuk pecahan, penyebutnya sudah sama, kita langsung menjumlahkan pembilangnya 1 tambah 4. Sehingga kita dapatkan 5 per 10. Sehingga limit X mendekati 0, sin X tambah sin 4X per 10X sama dengan, kita tinggal menyederhanakan 5 per 10, sama-sama dibagi 5, kita dapatkan hasilnya 1 per 2. Nah, Bapak rasa dari 3 contoh soal yang sudah Bapak paparkan, mungkin anak-anak kami sudah memahami betul bagaimana cara menyelesaikan limit trigonometri ini. Sesuai Bapak katakan tadi, di awal, kunci untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, kita hanya memahami konsep pola dasar pada trigonometri. Sehingga untuk menyelesaikannya bisa kita selesaikan dengan mudah. Di sini kalau masih kurang, masih ada contoh-contoh soal yang akan Bapak buat.
Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati 0 sin pangkat 2X tambah tangen pangkat 2X per setengah X pangkat 2. Jadi di sini kita lihat limit X mendekati 0 sin pangkat 2X tambah tangen pangkat 2X per setengah X pangkat 2 sama dengan, sesuai yang Bapak katakan tadi, kita jabarkan sehingga limit X mendekati 0 sin pangkat 2X per setengah X pangkat 2 ditambah tangen pangkat 2X per setengah X pangkat 2. Sehingga limit X mendekati 0 sin pangkat 2X per setengah X pangkat 2 ditambah limit X mendekati 0 tangen pangkat 2X per setengah X pangkat 2. Sehingga kita tentukan hasilnya sin pangkat 2X koefisiennya di sini 1 per setengah X pangkat 2 koefisiennya setengah. Limit X mendekati 0 sama dengan, berarti di sini sin X per X dikali sin X per X ditambah 1 per setengah limit X mendekati 0 tangen X per X dikali tangen X per X. Karena dia tangen X dikali tangen X ini merupakan hasil penjabaran dari tangen X pangkat 2X. Begitu juga sin X dikali sin X merupakan hasil penjabaran perkalian sin pangkat 2X. Nah, selanjutnya di sini kita jabarkan 1 per setengah ditambah 1 per setengah, berarti 1 tambah 1 kita dapatkan 2 per. Di sini hasilnya 2 dikali limit X mendekati 0 sin X per X dikali limit X mendekati 0 sin X per X ditambah 2 dikali limit X mendekati 0 tangen X per X dikali limit X mendekati 0 tangen X per X. Ini juga pemahaman kita, anak-anak kami harus tahu, ini merupakan pola dasar pemaparan di awal tadi yang sudah Bapak sebutkan. Makanya penjabarannya berubah menjadi seperti ini. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan di sini sin X per X. Berarti koefisien dari fungsi yang di atas sin X 1 per di bawah 1 dibagi 1 dapat 1. Sehingga di sini 2 kali 1 dikali sin X per X, ini juga koefisiennya 1 per 1 dapat hasilnya 1 ditambah 2 dikali limit X mendekati 0 tangen X per X, berarti koefisiennya ini 1, di bawah juga 1 dikali dibagi 1 dibagi 1 hasilnya 1 dikali limit X mendekati 0 tangen X per X, berarti koefisiennya itu 1 dibagi 1 dapat 1. Sehingga kita kalikan 2 dikali 1 dikali 1 kita dapatkan hasilnya 2 ditambah 2 dikali 1 dikali 1 kita dapatkan hasilnya 2, sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, hasil dari contoh soal keempat kita dapatkan hasilnya 4. Nah, mungkin anak-anak kami sudah bisa menyelesaikan contoh soal ataupun soal-soal yang muncul kalau dia mirip seperti contoh soal nomor 4 ini. Nah, Bapak lanjutkan kembali. Kalau masih kurang, masih ada contoh soal kelima. Kita perhatikan contoh soal kelima. Tentukanlah nilai limit X mendekati 45 derajat cos 2X per cos X dikurang sin X. Di sini Bapak coba membuat contoh soal yang berhubungan dengan besar sudut. Jadi nanti di sini yang pertama sekali pembahasannya kita substitusikan nilai X, maka kita lihat limit X mendekati 45 derajat cos 2X per cos X dikurang sin X sama dengan kita substitusikan dia, nilai X nya kita ganti menjadi 45 derajat, berarti cos 2 kali 45 derajat per cos X, berarti kita ganti cos 45 derajat dikurang sin X kita ganti menjadi 45 derajat, sehingga cos 2 kali 45 kita dapatkan 90,
Berarti cos 90 sama dengan 0 per cos 45 kita dapatkan setengah akar 2 dikurang sin 45 kita dapatkan setengah akar 2 sehingga 0 per setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 kita dapatkan hasilnya 0. Sehingga hasilnya kita dapatkan 0 per 0. Nah, pada limit apabila kita dapatkan hasil substitusinya 0 per 0, maka itu harus kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Sehingga di sini kita lihat limit X mendekati 45 derajat, cos 2X per cos X dikurang sin X sama dengan limit X mendekati 45 derajat, cos pangkat 2X dikurang sin pangkat 2X per cos X dikurang sin X. Sehingga hasil dari penjabaran cos pangkat 2X, berarti di sini kita dapatkan limit X mendekati 45, cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah sin X per cos X dikurang sin X. Sehingga kita lihat faktor yang sama, maka dia akan hilang kalau kita bagi. Berarti cos X dikurang sin X per cos X dikurang sin X habis. Berarti yang tinggal cos X tambah sin X. Sehingga limit X mendekati 45 cos X tambah sin X. Sehingga di sini kita ganti dia nilai X-nya. Kita ganti nilai X-nya. Cos X 45 ditambah sin X berarti 45. Berarti cos 45 ditambah sin 45. Nah, jadi di sini kita dapatkan hasilnya 1. 1 ya. Bapak rasa untuk pembahasan contoh soal kelima sudah cukup jelas. Kita lanjutkan, masih ada contoh soal yang ke-6. Kita perhatikan di contoh soal yang ke-6 ini. Nah, di contoh soal yang ke-6, tentukanlah nilai limit X mendekati 0, X tangen X per 1 dikurang cos 2X. Nah, pembahasan yang pertama sekali, kita ubah dulu bentuk yang di atas. Ingat, 1 dikurang cos 2X sama dengan 2 sin pangkat 2X. Sehingga limit X mendekati 0, X tangen X per 1 dikurang cos 2X sama dengan, ini sama artinya dengan limit X mendekati 0, X tangen X per, berarti 1 dikurang cos 2X sama artinya dengan 2 sin pangkat 2X. Ini sudah kita rubah dia penyebutnya. Karena ketetapannya 1 dikurang cos 2X sama nilainya dengan 2 sin pangkat 2X. Sehingga penyebut dari fungsi ini kita ubah menjadi 2 sin pangkat 2X. Sehingga limit X mendekati 0, X tangen X per 2 sin X dikali sin X sama dengan limit X mendekati 0. Berarti di sini X koefisiennya 1, tangen X berarti di sini 1, berarti 1 dikali 1 per 2 sin X, berarti 2 kali 1, koefisien X-nya 1, 2 kali 1, 2 kali sin X koefisiennya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan di sini 2, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Maka hasil akhirnya kita dapatkan hasilnya setengah atau 1 per 2. Nah, di contoh yang terakhir, di contoh soal ke-7, kita perhatikan, di contoh soal ke-7, hasil dari limit X mendekati 0, 3X tangen 2X per 1 dikurang cos 4X. Nah, di sini anak-anak kami harus memahami konsep-konsep dari trigonometri. Kita perhatikan, cos 4X sama nilainya dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2X. Sama nilainya dengan 1 dikurang 2 dikali 2 sin cos. Bapak lihat ya, Bapak ulangi. Sama artinya dengan 1 dikurang 2 kali 2 sin X cos X pangkat 2. Sama juga nilainya dengan 1 dikurang 8 sin pangkat 2X cos pangkat 2X. Sama juga nilainya dengan 1 dikurang 8 sin pangkat 2X dikali 1 dikurang sin pangkat 2X. Sama juga nilainya 1 dikurang 8 sin pangkat 2X tambah 8 sin pangkat 4X. Nah,
Ini merupakan patokan kita nanti untuk menyelesaikan soal contoh soal ke-7. Nah, kita lihat ya, contoh soal ke-7. Nah, perhatikan. Yang pertama sekali untuk menyelesaikan contoh soal ke-7 ini, kita harus mengikuti konsep 1 dikurang cos 4x itu kita ubah menjadi 2 sin pangkat 2x. Nah, berarti limit x mendekati 0, 3x tangen 2x per 1 dikurang cos 4x sama dengan 3x tangen 2x per 2 sin pangkat 2x sama nilainya. Kita jabarkan, berarti 3x per 2 sin pangkat 2x dikali tangen 2x per sin 2x. Sehingga kita ambil koefisiennya, 3x koefisiennya 3 per. Nah, berarti di sini 2 dikali sin 2x, berarti koefisiennya 2 dikali sin 2x koefisiennya 2, sehingga kita dapatkan hasilnya 3 dikali 2 dapat 6 per 2 dikali 2 dikali 2 dapat 8. Sehingga 6 per 8 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, kita dapatkan hasilnya 3 per 4. Nah, mudah bukan? Bapak rasa dari contoh soal 1 sampai contoh soal nomor 7, kunci untuk menyelesaikannya seperti yang Bapak katakan tadi, anak-anak kami harus mengetahui pola dasar ataupun konsep dari trigonometri sehingga bisa lebih mudah menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini. Bapak rasa untuk latihan di rumah, di sini Bapak sudah mempersiapkan beberapa soal-soal latihan yang perlu anak-anak kami bahas nantinya. Di sini ada contoh-contoh soal dari limit fungsi trigonometri, mulai dari A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, anak-anak kami silakan mencoba contoh-contoh soal ini, tetap seperti yang Bapak katakan tadi, berpatok kepada pola dasar dari trigonometri, sehingga nanti anak-anak kami bisa lebih mudah menjawab ataupun menjabarkan soal-soal latihan ini. Nah, Bapak rasa untuk video pembelajaran kita di part 3 mengenai limit fungsi trigonometri, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa